Salam saudara-saudari semua. Hari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih. Engkau membuka bagi kami kitab Ayub, yaitu pada saat ini, di saat kami yang paling memerlukan, agar kami mengerti banyak hal yang tidak kami mengerti. Rupanya ada hal pun tidak perlu semuanya kami mengerti. Terutama yang paling penting, yaitu hubungan kami dengan Engkau. Apapun kata sahabat kami atau apapun yang saya katakan, bukan itu yang terpenting. Yang penting apa yang Engkau katakan. Yang terpenting itulah firman-Mu dan bagaimana Engkau terhadap aku dan hubungan aku dengan Engkau. Tuhan, mohon Engkau membuka kebenaran ini, agar kami di bumi ini berjalan dalam kebenaran terhadap sesama dalam menghadapi segala hal dan mendapatkan hikmat dari Engkau dan titik yang rendah. Dan kami perlu akan Engkau. Mohon Engkau menolong kami. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami masuk dalam kebenaran, agar kami mengerti. Bertahun-tahun kami melihat ayat yang tidak kami mengerti. Tolonglah kami, agar kami punya hati yang merendahkan diri, punya iman, punya keberanian. Kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara semua, akhirnya kita juga sampai di pasal 38, 5 pasal terakhir. Dan juga kita melihat dari kesimpulan akhir dari kitab Ayub ini dibagi dalam 3 bab, 1 sampai 28, 29 sampai dengan 42, 1 sampai 7, 28, dan 39 sampai dengan 42. Sepertiga depan, sepertiga di yang terakhir ini sangat berharga. Di sini saya ada menerangkan pasal 1 dan 2, kemudian 4 dimulai dari pasal yang ke-7, perkara surgawi, 2 kali peperangan. Iblis 2 kali muncul di hadapan Allah, kemudian penderitaan ada pada Ayub. Jadi ada peperangan surga, ada peperangan di bumi. Di depan 2 pasal, kemudian sampai dengan pasal 27 itu mengatakan tentang Ayub. Kemudian sampai pada akhir keadaan Ayub lebih parah dari yang di depan. Dan setelah kitab ini menjadi kitab Ayub sampai sekarang menghadapi beberapa tahap. Saya mengatakan tentang 6 pasal kitab Elihu, itu tahap yang terakhir dimasukkan. Ada kemungkinan itu perjawab perkataan ada kemungkinan Elihu sendiri yang penulis kitab Ayub ini. Di sini di depan di pasal 1 mungkin sudah ada di zaman Musa yang terus berjalan, dan di seluruh
proses ini dalam tuntunan Roh Kudus. Dan dalam tuntunan proses ini cukup bagi kita banyak untuk kita melihat dan menerima kebenaran. Dan yang terakhir dalam pembicaraan Elihu ini 6 pasal. Sampai 38 sampai dengan 42. Ini pembicaraan Allah, 2 kali Allah berfirman dan kita akan melihat firman Allah dalam 5 hari renungan pagi untuk menerangkan 2 kali berfirman. Sesungguhnya firman Allah di sini sangatlah sederhana, simple, tidak rumit, tetapi untuk mengadaptasikan, untuk mengambil sesuatu kebenaran dari firman Allah itu sulit. Dan pertama kita lihat di pasal 38 ini dalam kitab Ayub, perbicaraan Elihu menjadi satu kitab setelah Tuhan berfirman, atau tetapi di sini diletakkan sebelum Allah berfirman. 1-2 Pasal 1 itu peperangan di langit, dan di pasal ketiga sampai pasal 28 beberapa kali Ayub dengan sahabatnya pembicaraan mereka. Sahabat Ayub berkata Ayub berdosa, sahabatnya mengatakan Ayub berdosa, tetapi Ayub berkata dia orang yang benar, tidak berdosa, berulang kali sampai akhirnya di pasal 28 ketika sahabat Ayub tidak angkat bicara lagi, akhirnya Sofar pun tidak lagi angkat pembicaraan dan Bildad hanya berkata sedikit. Dan di dalam 3 tahap itu selesai, dan atau kita katakan perdebatan yang ketiga di situ, Ayub knock out ketiga sahabatnya, memukul kalah ketiga sahabatnya, dan ketiga sahabatnya masih muncul hanya berkata sedikit tapi sangat marah, tidak bisa mengungkapkan apapun. Yang kedua tidak bisa mengatakan apapun, Bildad mengatakan dia sombong, dan ketiganya tidak lagi angkat bicara. Dan akhirnya pasal 28 wasit pun datang, muncul siapa yang menang, dan dia mengangkat tangan sang pemenang, yaitu Ayub. Itu di pasal sebelumnya, dan sampai di pasal berikutnya yang ada 3 orang muncul. Ini bukan perdebatan tapi kesimpulan akhir kenapa ada 3, dan 3 ini sangat penting. Pembicara Ayub menyatakan dirinya sendiri, menurut pendapatnya sendiri, kemudian pendapat dari Elihu, dia terhadap Ayub, keadaan Ayub melihat dari segi teologi sebagai keputusan, dan kemudian akhirnya Allah sendiri yang berbicara, dan Allah yang menyatakan sesungguhnya perkara apa yang terjadi dan jawaban Allah itu apa. Dia memang jawaban Allah banyak yang menjadikan renungan bagi kita, dan dalam pikiran Ayub apakah itu?
di depan menyatakan ada 3 pasal tentang dia. Pasal 29, 30, 31 itu pendapat dari Ayub, pembicaraan Ayub sendiri. Menyatakan dia masa lalunya bagaimana dan sekarang apa yang terjadi bagi dia. Di sini menggunakan 2 pasal. Kemudian pasal ketiga menyatakan perkara Ayub dan kesimpulan dari Ayub. Dan akhir dia bertanya kepada Allah. Kita lihat di pasal 31 ayat 15. Bukankah ia membuat di ayat di situ, bukan 30, 15. Di sini dia berharap Allah menjawab dia. Dengan yang maha kuasa menjawab aku. Dan di situ mengacungkan Allah. Di sini ayat 27 juga, demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan padaku, demi yang maha kuasa. Di sini banyak sekali penderitaan. Sekarang aku datang ke hadapanku, Allah yang menjawab perkaraku. Manusia pun menjawab aku. Jadi Elihu pun muncul. Jadi di sini jawaban perkataan Ayub terakhir, kemudian setelah Allah. Dan juga setelah keadaan Ayub yang lebih baik, baru ditambah perkataan ini. Dan ini untuk menyatakan apa? Akhir ayat 31 dan 35 tadi ya. Sekiranya ada mendengar aku, inilah tanda tanganku. Hendaklah yang maha kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku. Di sini pembicara manusia berbicara, atau jawaban dari manusia itu sesudah Allah ketika benar. Dan Elihu dan juga ada artinya, yaitu menyisip. Dia menyisipkan firman Allah itu dalam arti lain. Antara Ayub dengan Allah, Ayub bertanya kepada yang maha kuasa, inilah tanda tanganku, hendaklah yang maha kuasa menjawab aku. Ya Tuhan, jawablah aku. Yang maha kuasa, jawablah aku. Tetapi yang maha kuasa tidak menjawab. Sekiranya ada orang yang menjawab aku, maka di sini nyisiplah Elihu di sini setelah, agar kita ketahui manusia berbicara setelah Allah berfirman. Allah tidak memberikan Allah sebagai Allah. Manusia selalu menurut pendapatnya sendiri. Kemudian dengan kesimpulan ini mengambil keputusan. Memang sangat terbatas. Dan di situ menyisipkan Elihu. Mengapa dikatakan awalnya perbicaraan Ayub dan 3 sahabatnya tidak mengatakan ada Elihu? Seharusnya pembicaraan Elihu ini sesudah firman Allah. Tetapi di sini diselipkan di depan Allah. Ini melambangkan bahwa dia sengaja untuk disisipkan. Ini tidak perlu. Bahkan di sini kita melihat adalah 6 pasal
menyatakan Elihu itu perkataan manusia, kata-kata manusia, tetapi keteologian dan perkataan manusia kalau tanpa kasih dan sendiri yang berkuasa atas segalanya, mengira diri yang dapat mengendalikan segala sesuatunya. Ini adalah tuduhan karena manusia banyak hal tidak mengerti. Sesungguhnya jawaban Tuhan terhadap Ayub juga menyatakan hal ini. Firman Allah itulah yang terpenting. Jadi perkataan manusia, Allah berkata kepada Ayub di dalam menjawab Ayub, Ayub, kamu tidak perlu peduli sama mereka apapun yang mereka katakan. Disebut juga tidak perlu. Sampai di 42 yang dikatakan Ayub itu dibandingkan 3 sahabatnya itu lebih bagus dan benar dan juga beralasan yang tepat. Banyak hal tidak perlu dipedulikan. Yang terpenting apakah itu? Ayub, hubunganmu dengan aku, jangan peduli bagaimana menuduhmu. Yang terpenting hubungan aku dengan kamu, apa yang aku firmankan itulah yang terpenting. Jadi kita lihat di sini dalam satu paragraf, dan juga di sini ada arti sangat layak, bagus untuk kita renungkan. Dan terang ini saya berpikir hari ini juga tidak selesai dibahaskan. Dan juga sangat perlu kehidupan rohani kita baru bisa, dan kedalaman rohani kita baru bisa mengerti akan hal ini. Kita berulang kali membaca kitab Ayub tidak selesai, dan kali ini bisa selesai, puji Tuhan. Dan juga kita sangat menghargai beberapa pasal kitab Ayub ini. Allah menggunakan di sini juga. Yang lebih lagi kita mementingkan beberapa 2 kali Allah berfirman dalam 5 pasal ini. Itu adalah anugerah dari Tuhan kepada kita. Dan di sini kita masuk di pasal 28. Pasal 38, 39 pembicaraan Allah yang pertama kali, jawaban Allah yang pertama kali. 3 ayat yang di depan pasal 30 kata pembuka itu sangat penting. Ayat 1 sampai dengan 3. Di situ dikatakan itu semangat kepada Ayub. Ayat 1 sampai dengan 3. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Setelah Elihu selesai bicara, berfirmanlah Allah, dan bagi Ayub ini adalah satu kejutan yang telah ia nanti cukup lama. Dan juga di dalam badai, Allah berkata-kata, berfirman, disertai irama dan fenomena, bukan hanya suara yang keras dari langit, tidak demikian, tapi dari dalam badai. Di manakah Ayub? Di manakah badai? Menurut pendapat saya, pikir saya, Ayub berada di dalam gulungan, dalam mata badai, dalam badai. Dia dikelilingi badai, dia berada di tengah-tengah. Sahabatnya tidak dapat mendengar. Hanya Tuhan yang berbicara kepada Ayub di dalam badai.
dan badai ini mengelilingi dia, dan dia melihat di situ seluruh bumi, seluruh laut, air-airnya. Badai itu mengelilingi Ayub. Tetapi tubuh Ayub tidak basah. Dan rambutnya juga tidak digulung oleh badai. Ia mengalami dengan Allah datang. Allah menggunakan badai agar merasakan hadiratnya datang kepada Ayub. Badai mengelilingi dia. Dia melihat fenomena badai sangatlah dalam kemegahan, dan di situ dia merasakan melebihi dari fenomena alam yang lain. Atau kalau dia bawa topi, seharusnya dia juga bawa topi, tetapi topinya tidak ditiup lari. Mengapa? Begitu angin yang besar di sini dengan tenang, di tengah-tengah sangatlah tenang. Oh, Allah sedang berbicara kepadaku. Begitu besar anginnya. Dikelilingi dengan air-air, dan di sekeliling barang-barang itu pada berputar-putar. Para dedaunan pepohonan berputar-putar di mana? Mungkin saat itu belum ada kaleng Coca-Cola, belum ada plastik, sebab masa itu belum ada. Ayub di dalam kekagumannya, dalam keheranannya, Allah menyatakan dirinya. Dia mengharapkan setiap kata dijawab oleh Allah yang ditandai dengan tangannya untuk dijawab. Ya, di sini dikatakan, Ayub, kamu berdosa. Kemudian dihukum 20 tahun. Kalau dia jatuh harus dihukum. Atau Ayub, kamu tidak bersalah, sekarang dibebaskan tanpa syarat seperti yang dikatakan di pasal 28. Ayub, kamu tidak berdosa. Kamu tidak bersalah. Sahabat-sahabat ini kurang ajar. Sebagai cekaman dari setan, Ayub begitu menderita, tetapi kamu masih tetap menyerang dia. Bukankah kamu bersalah pada Ayub juga bersalah padaku? Semua dipukul 50 pukulan, tampar mulutnya. Yang diharapkan Ayub, mungkin Allah, engkau menyatakan aku berdosa atau aku tidak berdosa. Kalau aku tidak berdosa, engkau menyatakan kebenaranku, bersihkan dari tuduhan ini. Dengan yang maha kuasa untuk menjawab segala perkaraku. Wah, badai muncul. Wah, sangat mengherankan. Allah muncul. Dan kamu pikir Ayub di dalam tengah badai, bagaimana tubuhnya? Saya sulit untuk memikirkan. Dia tetap, mungkin dia merasa tetap dia tidak bersalah, tetap memandang kepada Tuhan. Allah, berbicaralah engkau. Atau aja sendiri muncul badai datang, Ayub mengalami, sekarang aku mengalami, dia sujud.
menyerah kepada Allah. Atau kalau bukan demikian, akan demikian. Bagi saya sendiri, pengalaman saya menurut tebakan saya, Ayub bersujud. Saya mengalami di tahun 2000, Allah menggunakan seekor elang membawa saya di atas bukit. Di atas bukit itu ada terang dan kilat di situ muncul. Saya tahu Allah di situ di situ saya membawa Alkitab saya. Ya, yang ini. Jadi kamu tahu bahwa Alkitab saya ini sangat berharga. Di hadapan saya sujud di hadapan Alkitab ini, saya sujud di tengah seperti yang Allah. Saya mempersembahkan diri saya. Saya tahu sebab tahun 2001 saya harus datang ke Hong Kong. Mohon Tuhan untuk membuka jalan bagi saya. Dan segala sesuatu keturunan saya termasuk kalian semua persembahkan bagi Allah sampai pada keturunan berikutnya, sampai generasi ke generasi, dan berdoa bagi setiap generasi dalam terang hadirat Allah. Saya mempersembahkan, merendahkan diri, dan saya sujud. Saya sangat tahu bahwa itu Allah. Sebab saya berdiri di satu tempat, seekor elang yang terus berputar-putar di atas kepala saya, kemudian baru turun. Dia turun hampir mendekat pada tanah. Kemudian naik ke bukit, terbang, kemudian pergi. Awalnya saya tidak begitu memperhatikan, tapi elang itu berulang kali mengulangi langkah itu. Saya tahu, kemudian dia membawa saya di atas bukit. Di situ pun saya mengikuti, kemudian di situ saya merenungi. Allah membawa saya naik dan mengadakan perjanjian antara langit dan perjanjian bumi, perjanjian langit dan bumi. Saya mengatakan perjanjian langit dan bumi sebab Allah menyatakan banyak hal bagi saya. Dan pada saat hari ini membahas kitab Ayub, bagi saya bulu kuduk saya pun berdiri. Yaitu kejutan dan sangatlah kagum. Sebab yang saya lihat seperti apa yang Allah firmankan di sini hampir sama. Pada saat itu saya melihat matahari hampir terbenam. Di situ masih ada awan, dan sebelah barat matahari hampir terbenam, tetapi sebelah timur awan sangat tebal. Di situ ada hujan, lagi hujan, dan di situ disertai petir kilat. Di sebelah barat itu matahari hampir terbenam yang disertai juga pelangi. Hal itu tidak mungkin. Dan di situ saya berdiri di atas bukit, saya melihat dua fenomena ini. Dan di sebelah utara di situ ada bulan dan bintang. Mengapa fenomena alam ini muncul dengan bersamaan? Guntur kilat, awan tebal. Di situ gelap gulita. Di sebelahnya lagi, di situ ada terang, ada pelangi, ada matahari. Di sebelah utara ada bulan dan bintang. Allah bersamaan dengan satu waktu menyatakan fenomena ini bagi saya.
Saya tahu Allah mendengar doa saya dan mengikat perjanjian dengan saya. Allah di situ. Saya bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dan kembali hari ini, waktu saya melihat kitab Ayub pada saat Allah menyatakan diri, Tuhan tidak mengatakan Ayub kamu bersalah atau tidak, tetapi malah Allah memberikan kata yang semangat bagi dia, dan juga di dalam membawa bukan teguran tuduhan, tetapi ada sedikit rasa. Sebab Ayub seluruhnya dia saleh dan jujur, tetapi di saat ini menghadapi penderitaan, dia tidak mengerti kehendak Allah. Dia merasa kuasa Allah. Ada hal yang tidak jelas. Ini firman Allah sendiri. Siapakah dia menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengalaman? Ayat kedua. Jawabannya siapa? Ayub. Sebab dalam badai itu hanya Tuhan dengan Ayub. Tuhan berfirman kepada Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengertian? Iya, memang sahabat-sahabat Ayub lebih jauh lagi jarak mereka. Di ayat di pasal 38 Allah tidak berfirman kepada sahabat-sahabatnya, tetapi berkata kepada Ayub. Ayub bukankah tidak mengatakan Ayub berdosa, malah bertanya kepada Ayub, siapakah yang berkata-kata dengan yang tidak berpengetahuan? Siapakah yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak pengalaman? Sesungguhnya aku punya kehendak sendiri atas ya Ayub, penderitaan ada padamu. Di situ ada maknanya dan tujuannya. Di tengah-tengah aku berkuasa dan melindungi, tetapi kata-katamu itu tanpa pengetahuan. Engkau tidak punya pengertian. Engkau kekurangan hikmat. Dan kata-katamu kamu merasa sepertinya aku tidak berkuasa, atau berkata aku berkuasa, tetapi seluruhnya bukan, tidaklah genap, tidaklah semua aku berkuasa. Banyak pertanyaan yang kamu tanya, tetapi itu tanpa pengetahuan. Sesungguhnya kamu apapun tidak tahu. Kemudian dijawab, kalau kamu tahu, berilah tahu aku. Dimulai dari ayat keempat, seluruh kata. Kalau Ayub, kamu punya pengetahuan, kamu punya hikmat, beritahulah kepada aku. Jawabannya hanya Ayub, kamu tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat. Iya, engkau di hadapan aku seluruhnya saleh dan jujur. Kamu takut akan aku, menjauhi kejahatan, tetapi pada saat penderitaan datang, kamu kekurangan iman. Kamu menjadikan kehendakku menjadi gelap, menggelapkan kehendakku, dan juga tidak dimengerti. Kehendakku dalam penderitaan datang padaku, ada kehendakku padamu dan ada tujuan bagiku, tetapi kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Kamu hanya dalam penderitaan. Iya, memang benar, kamu harus bertahan dalam kesalehan dan kejujuranmu. Dan di sini kita melihat bahwa kesalehan dan kejujuran bukan berarti dia adalah Allah, dan bukan berarti Ayub semuanya tahu, atau berarti dia sangat berhikmat.
hanya hubungan dia dengan Allah, kita melihat sesuatu. Ayub berpegang teguh kepada Allah. Dia tidak berdosa kepada Allah, dan setiap pembicaraannya sesungguhnya kekurangan pengetahuan. Allah berkata, Ayub, kamu tidak berpengetahuan. Kemudian ayat keempat, dimulai dari ayat itu menyatakan bagaimana ketidakpengetahuan Ayub, sampai di ayat ketiga, tapi dikatakan, Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Engkau harus bangkit sebagai laki-laki, atau di sini sebagai pahlawan, ya, terjemahan. Kita melihat bagaimana Ayub menghadap penderitaan dan serangan dari iblis. Seperti dikatakan di ayat awal, yaitu Allah mengutuskan Ayub untuk berperang melawan iblis. Di sini menyatakan sesuatu. Ayub mengasihi, Allah, mengikuti Allah bukan karena Allah memberi Ayub banyak keuntungan. Iblis berkata, ya, Ayub mengatakan kamu memberikan dia banyak hal, kemudian Ayub mengikuti engkau. Di situ dia hahaha. Di sini menurut kesalehan manusia, di situ iblis tertawa. Di sini iblis tidak tahu apa itu kasih, kesetiaan. Dia mengira semua orang demikian. Tetapi Allah mengizinkan Ayub untuk berperang melawan Ayub ini, bahwa iblis, kamu salah, kamu berdosa. Iblis, kamu harus dimusnahkan. Allah menggunakan Ayub, mempunyai kehendak yang lebih tinggi lagi. Itu melambangkan Kristus sempurna. Allah berfirman, lihatlah hambaku Ayub. Ayub adalah hamba yang menderita, yang melambangkan penderitaan Kristus, penebusan. Dia seluruhnya sempurna. Manusia tidak dapat menemukan kesalahan Ayub. Kristus, manusia juga tidak dapat menemukan kesalahannya. Dia melambangkan penderitaan Kristus, dan juga sekarang melambangkan hari ini kita setiap orang. Kita harus seluruhnya sempurna. Kita harus saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi kita bersamaan dalam peperangan ini akan menghadapi serangan dari iblis. Tetapi dalam serangan ini Allah punya kasih karunia anugerahnya untuk melindungi kita. Kemudian 5 pasal terakhir, di situ pelindungan Allah terhadap Ayub. Allah memberi semangat bagi kita dalam keadaan apapun. Mungkin sampai kehilangan nyawa. Tetapi kasih kita dan iman kita terhadap Allah tetap ada di sini. Itu adalah pesan dari Ayub. Allah menggunakan Ayub. Ini adalah kehendak Allah. Iblis tidak mengerti. Ayub pun tidak mengerti. Tetapi dia menghadapi kegelapan ini, menghadapi peperangan ini. Jadi Allah berkata kepada Ayub, Ayub, kamu harus berani sebagai seorang laki-laki untuk berikat pinggang menghadap ke peperangan ini. Kamu harus berikat, dan kamu adalah seorang laki-laki yang mengutuskan engkau untuk berperang. Ayub, kamu adalah prajurit pengantin. Ayub, kamu adalah pahlawan bagiku. Engkau harus berperang melawan penderitaan ini. Kamu harus menang atas iblis dan musuh-musuhmu. Harus menang atas serangan dari sahabat-sahabatmu. Dan di sini Ayub dalam peperangan ini dia tidak terjatuh, tapi memang perkataannya timbul masalah. Setidaknya
dia menggelapkan keputusan dan perkataan Allah yang tanpa pengetahuan. Hanya pembicaranya, hanya dia berkata, Allah, engkau jawablah aku. Pendapat manusia, kamu harus mengaku dosa. Tidak mungkin, Allah itu tidak adil. Jawaban dari manusia itu adalah secara teologi. Jadi akhirnya menjatuhkan keputusan penghakiman yang dalam gunung hukum Taurat tanpa kasih, tanpa belas kasihan, tanpa kasih. Tetapi ini bukan jawaban dari Allah. Dan apakah itu jawaban Allah? Sungguh Ayub, kamu punya masalah, tapi bukan berarti kamu tidak saleh dan jujur. Dia bermasalah sebab banyak hal yang dia tidak mengerti, dan perkataan yang dia katakan pun dia tidak mengerti, tetapi imannya tetap ada. Jadi dia lebih sempurna lagi. Kalau ini dibicarakan dari segi manusia, dia harus bangkit berdiri untuk mohon hikmat dan mohon kehendak Allah. Dia seluruhnya harus sujud di hadapan Allah dan terus bersabar, tidak membela manusia. Baik manusia mengatakan aku berdosa atau tidak, tetapi aku tetap berpegang hubunganku dengan Allah. Harus terus berjalan sebagai seorang laki-laki, berikat pinggang sebagai seorang laki-laki, menghadapi perlawanan terhadap sahabat-sahabatnya, melawan iblis. Harus maju, terus maju. Penderitaan tubuh semakin besar, apapun tidak ada sekarang sakit-sakitan, tetapi Allah berkata, anakku, engkau harus sebagai laki-laki untuk berikat pinggang, teruslah berperang. Kamu bisa, kamu sanggup, sebab akulah yang mengutus engkau keluar. Saudara semua, Allah juga punya kita kehendak yang demikian. Terlebih lagi kalau kamu dalam penderitaan, dalam keadaan yang besar, keadaanmu yang sekarang, yang sedang kamu hadapi, banyak hal yang permasalahan. Tetapi dalam menghadapi semua ini, kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Kita harus menjaga mulut kita, sebab apa yang ditimbul dari itu dikeluarkan dari mulut. Dan juga kita harus berpegang sebagai pahlawan. Kita harus terus melangkah sebagai laki-laki untuk bersiap melangkah menghadapi penderitaan. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Kalau kamu punya pengertian dan hikmat sekarang, kamu boleh beritahu aku. Sekarang Sang Pencipta dengan yang dicipta berbicara. Allah dengan manusia berbicara. Ayub, kamu pun umurmu juga tidak muda lagi. Kamu hidup di bumi sudah cukup lama. Kamu mengira kamu banyak pengertian dan hikmat, punya iman. Bahkan kamu sekarang menantang aku, menyuruh aku untuk menjawab pertanyaanmu. Sekarang pertanyaanku bagimu, apakah kamu sanggup menjawabnya? Kamu berhikmat, kamu punya berketahuan. Sekarang aku bertanya kepadamu, dan sekarang pun engkau menjawab aku. Di sini 4 sampai dengan ayat 39, di tengahnya sangatlah mudah. Di sini banyak orang yang pertanyaan tetapi tidak ada yang menjawab. Di sini ada 3 macam pertanyaan di pasal 38 ini. 4 sampai dengan 38 di sini mengatakan dasar-dasar dari laut. Segala alam bumi dan dasar bumi, dasarnya dari mana?
Ayub, di mana kamu tahu? Bahkan di sini ada neraka. Aku menciptakan langit dan bumi, ada neraka. Apakah kamu tahu? Apakah kamu pernah pergi? Jawabannya, Ayub tidak mengerti. Jadi Ayub pun tidak tahu. Hal ini kamu tidak tahu. Kalau hal ini kamu tidak tahu, bagaimana kamu tahu akan Allah? Baik itu secara teologi, jawablah itu bagiku. Allah menciptakan langit dan bumi dan laut di mana dasarnya. Seberapa banyak yang kamu tahu? Teologisme apakah bisa menghalangi, membatasi Allah? Yang kedua, di poin yang kedua kecil 3 ayat 15 sampai dengan yang terakhir. Di sini katakan kegelapan atau cara kerja kilat hujan, pelangi, bagaimana semuanya itu, bagaimana berjalan, alam-alam di luar, alam-alam juga spiritual. Di situ juga ada katakan kalau kamu tahu bagaimana semua itu berjalan. Dan akhirnya bagaimana makanan untuk binatang-binatang atau makhluk hidup, seperti burung gagak, bagaimana dia mencari makan di bumi begitu banyak singa, bagaimana mencari mangsanya, bagaimana dia bisa makan. Ayub, apakah kamu tahu? Dapatkah kamu melakukan? Ayub, apakah kamu bisa menyediakan makanan-makanan bagi binatang-binatang buas ini? Ayub tidak ada satupun yang dijawab. Dan saudara semua, pada saat Allah di dalam badai menyatakan dirinya berbicara kepada Ayub, Ayub tidak perlu lagi Allah berkata kepada dia benar atau tidak. Dan tidak perlu lagi menjelaskan mengapa dalam penderitaan begitu. Apakah penderitaan ini saya berdosa? Tetapi Allah di dalam badai berbicara kepada Ayub. Kamu tebak bagaimana nada Allah berbicara kepada Ayub? Ada sedikit seperti tuduhan. Seperti di ayat kedua dikatakan, kamu mengatakan menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengalaman. Tetapi satu kata yang memberi semangat untuk bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Itu adalah hiburan dan semangat. Memang ini kamu tidak pengetahuan, kamu tidak tahu apa yang sedang aku lakukan, seluruhnya kamu tidak tahu. Dan di sini ada sedikit teduhan, tetapi tidak menuduh dia, tidak mempersalahkan semuanya kepada Ayub. Sebab Ayub sebagai manusia, dia pun juga sangat benar, sampai akhirnya juga masih tetap berpegang kepada Allah. Allah di situ memberi semangat bagi Ayub dalam proses ini. Allah dengan segala pengalaman Ayub memberikan semangat bagi kita semua. Anakku, bagaimana dalam penderitaan, yaitu bersiaplah engkau sebagai laki-laki, atau berikat pingganglah pada sebagai anak laki-laki. Penderitaan masih ada, kisah belum selesai, tetapi Allah berfirman kepada Ayub. Ini adalah kata-kata penyemangat dan penghiburan. Dan juga sebagai pertanyaan sebagai sahabat. Dan di akhir dikatakan seperti di ayat keempat, kalau kamu berpengertian, ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ayub tidak guak marah. Tetapi Ayub, tahukah kamu, kalau kamu tahu
beritahulah kepadaku. Ayub tidak perlu lagi Allah memberitahukan dia berdosa atau tidak. Tetapi dia seluruhnya sujud di hadapan Allah. Dia mengaku akan dosanya. Ya Allahku, aku sungguh aku tidak berpengertian. Yang engkau katakan aku tidak mengerti dan tidak mengerti akan kehendak-Mu. Tetapi Allah berkata, tetaplah dengan iman untuk terus berjalan. Engkau harus berikat pinggang sebagai laki-laki. Seperti laki-laki. Di hadapanku engkau harus merendahkan diri. Akulah Allah. Kamu adalah yang diciptakan. Terhadap kamu aku punya kehendak. Kamu diciptakan sebagai yang dicipta. Allah sahabat-sahabatmu pun tidak akan tahu apa yang aku kehendaki. Tetapi kamu harus percaya aku yang berkuasa sampai akhirnya, sampai pada dunia maut, dan juga aku yang berkuasa atas langit dan bumi, bintang-bintang di langit semuanya dalam kuasaku. Anakku, kamu harus punya iman yang demikian. Kamu terus mengikuti aku. Amin. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita bangkit bersama memuji Tuhan kita. Dia selamanya berkuasa. Amin.出生到这世上，直到我们闭上眼睛的时刻，你一直都在，永远都在，直到万代。从亘古一直到永远，从亘古一直到永远，昨日今日永不改变。你是我的主，你是我的神，从亘古一直到永远，昨日今日永不改变。你是阿拉法和欧米伽，当众山和海未被创造之前，这地和世界还未开始以前，你早已存在，永远存在，今日同在。等我们还未出生到这世上，听到我们闭上眼睛的时刻，你一直都在，以后永在，直到万代。从我们还未出生到这世上，直到我们闭上眼睛的时刻，你一直都在，以后永在，直到万代。从亘古一直到永远，从亘古一直到永远，昨日今日永不改变。你是我的主，你是我的神，从亘古一直到永远，昨日今日永不改变。你是阿拉法和欧米伽，当众生都为爱对创造之前，这地和世界还未开始以前，你早已存在，永远存在，今日同在。当我们还未出生到这世上，直到我们闭上眼睛的时刻，你一直都在，以后永在，直到万代。我们还未
从亘古一直到永远，昨日今日永不改变。你是我的主，你是我的神，从亘古一直到永远，昨日今日永不改变。你是阿拉法和欧米伽，从亘古一直到永远，昨日今日永不改变。你是我的主，你是我的神，从亘古一直到永远，昨日今日永不改变。你是阿拉法和欧米伽，从亘古一直到永远，昨日今日永不改变。你是我的主，你是我的神，从亘古一直到永远，昨日今日永不改变。你是阿拉法和欧米伽，你是阿拉法和欧米伽，你是阿拉法和欧米伽。 Tuhan bersyukur dan terima kasih, memuji Engkau Alfa dan Omega, Engkau Allah dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Allah yang berhikmat penuh dengan pengetahuan. Tuhan, kami berterima kasih, Engkau selalu peduli pada kami dan selalu berbicara, berkata-kata pada kami, walaupun di dalam hidup kami banyak hal yang tidak mengerti, tetapi Engkau Allah yang peduli, yang tahu akan kami. Engkau Allah yang maha tahu. Tuhan, di dalam kesusahan kami, Engkau sendiri yang berbicara kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih pada saat setiap kesusahan kami, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Tetapi banyak hal pada saat kami berdoa, banyak hal kami tidak mengerti akan kehendak-Mu, dan di dalam kami banyak sekali pertanyaan, keraguan, bahkan kami pun bersedih disebab di dalam banyak akan menimbulkan kegelisahan. Tetapi Tuhan, yang kami inginkan hanya untuk mengerti dan mengerti akan kehendak-Mu. Di saat ini, apapun keadaan kami, yang kami ingin mendengar Engkau berbicara kepada kami. Seperti saat ini, kami seperti Ayub harus di dalam badai Tuhan. Saudara semua, kita bisa sujud, kita dengar. Baik kita di luar atau di dalam, kita mendengar Allah berfirman untuk kita. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengalaman? Tuhan, kami demikianlah, kami sangat tidak berpengetahuan. Kami tidak mengerti akan Engkau. Tuhan, kami hanya dengan pikiran kami yang kami ketahui untuk mengenal Engkau. Tetapi sesungguhnya kami tidak mengerti ini adalah kehendak-Mu. Pada saat penderitaan datang menerpa kami tidak mengerti ini tujuan Engkau terhadap kami, tujuan dalam Engkau menciptakan kami. Tuhan,
kami sujud dalam badai kepada Engkau. Di dalam kesusahan yang kami hadapi, banyak hal yang tidak kami mengerti, dan juga kami harus berusaha untuk mendapatkan keuntungan kami. Kami harus membela, kami merasa mengapa harus demikian. Tetapi Tuhan, dalam badai, kami sujud di hadapan Engkau. Pada saat badai menerjang, di mata badai itu Tuhan, kami sujud di hadapan Engkau. Saudara semua, banyak hal yang tidak kita mengerti di dalam hidup kita, banyak hal yang kita tidak tahu. Allah kita, Dia Allah yang berfirman. Saat ini Allah berbicara kepada kita. Dia memberikan petunjuk padamu, dan Dia berfirman padamu. Saat ini kita tentu untuk mendengar suara Allah dan firman Tuhan. Tuhan, aku sujud di hadapan-Mu. Aku mengaku aku tidak berpengetahuan. Seringkali dari kami berkata-kata, bahkan dengan menggunakan akal pikiran kami sendiri untuk menjelaskan kehendak-Mu. Tetapi Engkau tetap tidak meninggalkan aku. Belas kasihan-Mu, anugerah-Mu selalu menyertai aku, sehingga aku tahu hubungan aku dengan Engkau seberapa eratnya. Aku perlu lebih banyak lagi untuk mengikuti Engkau, sebab aku percaya kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidupku, begitu indah. Tuhan, berilah aku di dalam segala penderitaan, kesusahan, dan keadaan, aku tetap percaya kepada kasih-Mu. Aku tetap untuk mengikuti Engkau. Tidak lagi mau untuk membengkokkan kebenaran-Mu. Tidak lagi mau untuk menuduh Engkau. Sebab tanpa kasih apapun aku tidak tahu. Tuhan, berilah aku hikmat, pengetahuan. Engkau berikan kepada kami semua. Ya Tuhan, kami pun mengaku kami adalah manusia. Kami hanyalah yang diciptakan. Di dalam hidup kami banyak hal yang terjadi. Kami tidak tahu mengapa. Hari ini Tuhan, kami sujud di hadapan Yang Maha Kuasa. Di dalam jiwa kami tenang. Kami ingin bertemu dengan Engkau. Kami tidak lagi mau berdebat, tetapi kami hanya ingin
berkaitan dengan Engkau, connect dengan Engkau, bukan mengerti atau tidak mengerti jawaban ini. Sebab kasih ini, kami berseru kepada Engkau dari dalam hati sanubari kami, dan perkataan ini, jamaah ini, jawaban ini, kata-kata yang menghibur, agar hati kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami hanya mengangkat wajah kami melihat ke langit, melihat begitu besar kuasa Engkau, kasih yang ajaib. Ya Allahku, kami hanya ingin mengerti, hanya mau untuk melekat pada Engkau, hanya berpegang kepada Engkau, bukan pada akal budi kami, bukan pada dunia ini, tetapi hanya mencari wajah-Mu, hanya mencari wajah-Mu. Mohon hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, dan kami dapat merasakan ketenangan dalam hadirat-Mu, memberikan kekuatan yang terbesar dalam hidup kami. Saudara-saudari semua, akhirnya Tuhan pun berbicara. Allah berbicara. Allah berbicara. Firman Allah semua harus mendengar. Di sini ada satu konsep. Apa yang dipegang oleh Ayub? Akhirnya apa yang dia pentingkan, dan yang terakhir apa yang Allah berikan kepada Ayub. Ayub, hubungan aku dengan kamu. Dan yang Ayub melihat, ya Allahku, hubungan aku dengan engkau. Dalam badai hanya Allah dengan Ayub. Ayub sebagai orang pertama, Ayub orang kedua. Aku dan kamu, saudara semua. Iya.
sampai dari akhir dunia ini atau akhir dari hidupmu? Apa dah sesuatu yang bisa kamu pegang? Atau sampai kamu meninggal dunia ini, apa yang bisa kamu pegang? Bukan teologi, bukan religius, bukan kekayaan, bukan segala yang kamu miliki atau semua yang kamu kehilangan, tetapi hubungan aku dengan Allah, yaitu hubungan kamu dengan Allah. Allah berkata, hubungan aku dengan kamu itu hal yang sangat-sangat penting dan penentu dari segalanya, yang menentukan segalanya. Dan kita sebagai manusia merendah diri mengikuti Allah dalam penderitaan. Jangan dengan tidak pengetahuan kita untuk mengutarakan emosi kita. Kita berkata harus berhati-hati. Dan juga aku lihat satu gambaran di bumi ini. Tangan kita harus kita berikan agar Allah memegang tangan kita, menuntun kita, dan kita selamanya demikian berjalan. Kita harus berikat pinggang, kita harus mengekang lidah kita agar Roh Kudus menuntun kita untuk terus berjalan. Kehendak Allah akan terjadi. Berjalan pada suatu hari berjalan. Kamu akan berjalan sampai pada Tuhan, bersama Tuhan Allah yang menggendeng tanganmu, dan kehendak Allah akan terjadi di dalam hidupmu. Kamu akan berada dalam tujuan rencana Tuhan di dalam hidupmu, tujuan Allah dalam hidupmu. Allah akan menggendeng tanganmu, angkat tanganmu, tahu bahwa dirimu tidak mampu. Tetapi di bumi bagaimana Allah menuntun tangan kita? Masa Allah dengan badai mengelilingimu? Bukan. Tapi Allah, hadirat Allah bagaimana sampai di Taman Eden, di situ ada kerup, di situ ada pedang api yang menyala-nyala, di situ ada Alkitab, firman Allah, ada gereja, ada hamba-hamba Allah. Kita sekarang bersama dengan gereja di jalan hidupmu, bahkan di dalam penderitaanmu. Sesungguhnya gereja bersamamu. Pastor Joshua dan Simos adalah staf gereja bersamamu, ketua-ketua sel bersamamu. Ini adalah kerup-kerup yang diberikan Tuhan kepadamu, dan juga ini adalah firman, juga ada firman Tuhan. Ya, kita harus merendahkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Ya, sebagai pemimpin di gereja seperti aku tidak mau menjadi seperti ketika sahabatnya Ayub atau seperti Elihu. Hanya ada keteologian dan kereligiusan dan hanya hukum Taurat. Kalau demikian, aku akan sering menyerangmu, bukan menopangmu. Aku pun harus bertopang kepada Allah. Kita bersama demikian berjalan. Roh Kudus akan menuntun kita. Amin. Bagaimanapun keadaan Hong Kong atau tempat yang kamu tinggal, bagaimanapun, Tuhan memberimu gereja. Tuhan memberimu, ada hamba-hamba yang mengasihimu. Hamba-hamba sendiri akan seperti Ayub berikat pinggang. Allah memberikan kita gereja, itulah tubuh Kristus. Hari ini tubuh Kristus pun harus seperti Ayub, harus bersama menghadapi penderitaan. Tetapi kita tahu bahwa Allah punya kehendaknya dan Allah akan menuntunmu. Amin.
Mari kita hari ini keadaan ini masih tetap mungkin hanya sampai di sini, tetapi berilah tanganmu. Sesungguhnya di bumi gereja yang menonton kamu bersama dengan berjalan, maka kita ada sel grup dan ketua sel. Tetapi ketua sel, kamu jangan kelelegosan, kamu berdosa, kamu di PHK, itu karena kesalahanmu. Majikan punya majikan mengaku dosa. Iya, memang sesungguhnya orang sudah di PHK itu sudah sangat menderita, tetapi tuntunlah dia, peganglah tangannya, berdoa bersama dengannya. Mari kita harus berpegang kepada Tuhan di dalam rohmu dan menyangkut berkaitan dengan aku. Pejamkan mata dan saya mengundang untuk aku menuntunmu, aku bersama dengan gereja. Allah memberikan kerup-kerupnya mengelilingi, menjaga jalan pohon kehidupan, dan di situ dari 4 penjuru ada pedang Allah yang menyala-nyala, yaitu firman Tuhan. Kita bersama kita berpegang. Bapa, kami masuk di dalam roh kami, jiwa kami. Engkau menuntun kami dan sering bergandengan tangan agar kami setiap saudara-saudari kami di dalam jiwa kami berkaitan dengan gereja. Gereja adalah yang Engkau dirikan, yang Engkau berikan anugerah kepada kami dan juga pertolongan. Beri kami untuk saling berkaitan, berjalan bersama, penuh dengan kasih. Buanglah segala juma kelelegusan, bingkai-bingkai hukum. Saling menerima, saling membangun, saling mengasihi, bersama berjalan dalam jalan rohani. Tuhan, gereja kami seluruhnya persembahkan bagi Engkau. Kehendak-Mu yang Kau berikan kepada gereja digenapi. Jadilah kami sebagai pohon kehidupan. Kami mau, Bapa, peganglah tangan kami agar kami tetap merendahkan diri. Kami tahu bahwa kami tidak berpengetahuan, dan terima kasih Engkau berkenan kepada kami. Kami akan terus mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami setiap orang, agar kami berikat pinggang seperti seorang laki-laki. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku kata-kata kami tidak berpengetahuan, pengertian dan hikmat kami terbatas. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau. Tuhan, Engkau tolong kami, berkatilah kami setiap orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Kita renungan pagi sampai di sini.